Kenapa saya mengatakan berbahagia? Padahal tadi ibu memberikan keluhan. Saya katakan kenapa berbahagia? Dan ini kesalahan yang sedang banyak terjadi di hati banyak orang yang menyampaikan dakwah, terutama saya minta solusi, kemudian saya minta doa buat keluarga saya. Dari Pekanbaru, Pak. Fokus di telepon saja, Ibu, jangan di melalui TV. Iya, sudah. Pak Ustadz, saya minta solusi Pak Ustadz dan doanya. Saya alhamdulillah udah insya Allah yang dikasih hidayah dari Allah udah saya jalanin insya Allah semaksimal saya. Kemudian saya tiap hari itu dapat grup dari waktu saya dari Jakarta, kita baru pindah ke sini karena suami baru meninggal, pindah ke kampung, balik kampung saya anak-anak di sana. Jadi saya selama ini dari 8 tahun saya dapat hidayah. Alhamdulillah saya tiap hari itu dapat grup pengajian termasuk video Ustadz semuanya tiap hari. Saya dapat hadis-hadis Nabi yang sahih selalu saya kirimkan ke adik saya, orang tua saya. Dan orang tua saya sempat saya beliin TV Roja. Pasang TV Roja sudah. Kemudian itu nggak mau Pak Ustadz, nggak mau dilihatin. Buku-buku semuanya menurut saya dengan cara baik sudah. Buku-buku saya kirim sudah semuanya, adik semua sudah, saya lakukan semuanya. Tiap hari habis sudah, tapi masih melakukan riba. Ya, sekarang saya sudah pindah ini kelihatan dulu kan dari jauh saya. Karena saya pindah bahkan udah kelihatan semuanya mana yang salah, mana yang benar. Saya mencegah ingkar di keluarga saya. Kasihan saya Pak Ustadz, termasuk orang tua saya. Adik saya sakit berapa tahun, percaya dengan dukun, datang dukun kampung saya saya kasih hadis Nabi begini-begini, nggak percaya. Riba juga nggak percaya. Apa solusi lagi Pak Ustadz? Memang Nabi lebih parah lagi ujiannya. Ini memang ujian buat saya juga. Solusinya apa lagi Pak Ustadz? Udah maksimal saya. Jadi saya doa tetap. Kasihan sama keluarga saya. Kalau orang tua sudah umur hampir 80 di akhir hayat. Ke masjid cuma Jumat aja Pak Ustadz. Saya ke masjid tiap hari karena dengan dekat. Nah sekarang mohon Pak Ustadz doanya untuk keluarga adik saya juga. Sakit juga mesti pakai gelang-gelang. Sakit terus pakai gelang yang Cina itu. Saya udah kasih tahu, nggak percaya Pak Ustadz. Yang video Ustadz Sunnah sudah semua saya nggak kurang Pak Ustadz. Minta mohon Pak Ustadz doanya dan solusinya apa dengan saya. Jadi saya bisa sabar insya Allah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kepada ibu yang bertanya dan siapapun dari pemirsa Asil TV yang mengalami hal yang sama, kita doakan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama, doa kita agar kita diberikan istiqamah di atas sunnah. Kitanya dulu yang paling penting. Doakan diri kita untuk bisa istiqamah di atas sunnah. Bisa diberikan oleh Allah taufik dan hidayah untuk selalu mencari yang terbaik dari agama Allah dan meninggalkan yang buruk dari diri kita untuk kesempurnaan agama kita. Dan kemudian kita doakan orang-orang yang kita cintai hal yang sama dan serupa. Namun diri kita lebih utama untuk kita selamatkan. Dan nasihat ana kepada ibu yang bertanya dan siapapun yang mengalami hal yang sama, pertama kali nasihat ana adalah berbahagialah. Berbahagialah. Mungkin ibu akan heran, kenapa saya mengatakan berbahagia? Padahal tadi ibu memberikan keluhan. Saya katakan kenapa berbahagia? Berbahagialah karena ibu telah mendapatkan sunnah. Ibu telah mendapatkan sunnah. Dan demikian juga pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada. Berbahagialah. Yang memiliki kasus yang sama. Dan saya yakin tidak hanya ibu yang bertanya. Masih banyak di sana-sini saudara kita atau saudari kita yang memiliki kasus yang sama. Orang-orang yang ia cintai, adik-adiknya, ayah dan ibunya, belum sesuai dengan sunnah Nabi SAW amalannya. Saya katakan berbahagialah. Kenapa? Kita sudah dapat hidayah kepada sunnah Nabi. Dan bukankah itu membuat kita wajib untuk bersyukur dan berbahagia bahwa Allah telah mengarahkan langkah kita sehingga kita bertemu dengan dakwah yang benar-benar kembali kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salafus salih, sehingga tahu yang hak adalah hak dan tahu yang batil adalah batil, dan Allah berikan kepada kita keinginan untuk mengikuti yang hak dan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk meninggalkan yang batil. Tidakkah kita harus berbahagia untuk itu? Naam, kita harus berbahagia. Jangan lupa bersyukur.
Bahwa Allah telah memberikan kepada kita hidayah. Allah telah memberikan kepada kita taufik. Kadang-kadang sebagian kaum muslimin dan muslimat karena terlalu fokus kepada saudaranya, dia lupa kebahagiaan untuk dirinya. Dia lupa bersyukur atas nikmat hidayah yang telah Allah berikan kepadanya. Dia lupa kepada hidayah yang telah menyapanya dalam hidupnya. Apatah lagi di akhir-akhir, di usia-usia tua, hidayah itu menyapa. Itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena rata-rata orang yang sudah tua di atas sebuah perbuatan, wafat di atas perbuatan itu. Oleh karena itu pertama kali saya katakan berbahagialah. Karena agama kita masing-masing. Pertanggungjawaban di akhirat pun masing-masing. Kita hanya bertanggung jawab di akhirat tentang agama kita. Dan orang-orang yang kita cintai akan mempertanggungjawabkan agamanya masing-masing di hadapan Allah. Dan kita tidak bertanggung jawab di hadapan Allah tentang apa yang mereka lakukan. Sebagaimana mereka tidak akan bertanggungjawab oleh Allah atas apa yang kita lakukan. Kalau ataupun kita kemudian menasihati mereka, karena kita sayang kepada mereka. Namun, sebagian kaum muslimin merasa dia bersedih, dan lupa bersyukur bahwa Allah telah memberikan hidayah kepadanya untuk mengamalkan sunnah Nabi dan diarahkan pemahamannya kepada yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun solusi yang ibu mintakan, solusinya adalah lanjutkan dakwah itu. Apa yang tadi ibu lakukan sudah sangat bagus, tinggal dilanjutkan. Sampai kapan ibu terakhir bisa melakukannya? Bila perlu sampai orang yang akan kita nasihat itu mengembuskan napas yang terakhir, tetap kita dakwahkan kebenaran itu. Dan sembari dilanjutkan, ditambahkan dengan satu poin penting, bahwa dakwah itu adalah menyampaikan yang benar, bukan harus merubah seseorang. Jadi berubah atau tidak berubahnya seseorang bukan kewajiban kita. Dan Allah tidak mewajibkan kita mendakwahi seseorang sampai orang itu harus berubah. Berarti kalau dia tidak berubah, berarti dakwah kita salah, berarti dakwah kita keliru, berarti dakwah kita tidak mencapai target, berarti dakwah kita gagal. Tidak. Lihatlah Nabi Muhammad SAW tidak gagal mendakwahi pamannya Abu Talib, walau pamannya tidak masuk Islam. Lihatlah Nabi Ibrahim tidak gagal mendakwahi ayahnya, walaupun ayahnya tetap di atas agama kaumnya. Lihatlah Nabi Nuh tidak gagal menasihati istrinya, walaupun istrinya masuk neraka. Mereka tidak pernah gagal, karena para Nabi dan Rasul tidak pernah gagal dalam dakwah mereka. Intinya adalah, bukanlah target dakwah, orang yang kita dakwahi harus berubah. Dan ini kesalahan yang sedang banyak terjadi di hati banyak orang yang menyampaikan dakwah, terutama kepada orang-orang yang dia cintai. Dia mengira bahwa dakwah yang dia lakukan harus sampai kepada target orang itu berubah. Siapa yang menyuruh kita menyampaikan target seperti itu? Tak ada. Namun kita yang telah membuat target yang salah. Kalau saya mengatakan, kalau kita dalam dakwah kita kepada keluarga kita punya target orang yang didakwahi harus ikut, maka saya katakan kita telah memiliki target yang bid'ah dalam dakwah. Kita telah memiliki target yang bid'ah di dalam dakwah. Kenapa? Karena target itu Nabi tidak pernah ajarkan. Kita berdakwah hanya sampai kepada titik kita diperintahkan Allah menyampaikan yang hak. Soal orang yang kita dakwahi ikut atau tidak ikut, tidak ada hubungannya dengan dakwah. Tidak ada hubungan dengan target dakwah. Ikut, alhamdulillah. Tidak ikut pun, alhamdulillah, dakwah telah kita sampaikan. Agama Allah telah kita ingatkan. Kita disuruh menasihati, bukan merubah orang yang dinasihati. Itu yang penting. Maka solusinya adalah lanjutkan dan bersabar dan berdoa, dan jangan pernah jadikan orang yang kita cintai itu harus berubah dan itu jadikan target. Enggak. Target dakwah adalah menyampaikan suara kebenaran. Kalau ketika suara kebenaran telah disampaikan, target dakwah telah tercapai. Terima atau tidak terimanya seseorang tidak bahagian daripada target dakwah. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab.